bahwa sama-sama kita ketahui terbentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang itu secara jelas dan gamblang mengatur tentang fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian diubah atau ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang upaya kontrol KPK terhadap pemberantasan korupsi di negara ini. Berbicara tentang korupsi, tentu ini merupakan satu penyakit wabah pembangunan yang sama-sama menjadi fokus perang kita bersama. Bukan hanya kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi, ikut andil dalam mengontrol serta melawan yang namanya penyakit korupsi ini. Nah, terkait dengan tupoksi hukum, tentu ini merupakan kewenangan KPK sebagai lembaga penegakan hukum. Nah, saya harap ketika KPK tidak hanya sebagai lembaga penegakan hukum, tetapi selayaknya dan seyogianya KPK harusnya menempatkan diri sebagai lembaga maut bagi para koruptor di negeri ini. Kenapa? Karena sudah semakin mengakar dan semakin masif terjadi yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kita ini. Negara Indonesia yang kaya ini bila mana dapat dikelola dengan baik hasil sumber daya alamnya, maka tentu kesejahteraan yang dicita-citakan baik itu oleh Pancasila dan undang-undang dapat terwujud, sudah terwujud. Kita sudah memasuki 75 tahun Indonesia merdeka dari tahun 1945 yang diproklamirkan pada 17 Agustus sampai saat ini. Harusnya dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita, bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita mencapai yang namanya kesejahteraan yang diamanahkan di dalam alinea kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terwujud. Pasca reformasi sampai saat ini, kita menghadapi satu tantangan yang begitu besar, yaitu tantangan korupsi. Nah, tantangan korupsi ini diimbangi, dibarengi dengan berentetan aturan-aturan yang coba untuk menselaraskan diri dalam penegakan hukum untuk memberantaskan korupsi. Andaikan KPK sebagai lembaga kenegaraan sana, lembaga penegakan hukum, berani terbuka dan berani mengambil sikap untuk pemberantasan korupsi secara ideal dan penegakan hukumnya secara benar-benar sesuai dengan tupoksi aturan yang ada, maka tentu akan sedikit mengurangi tensi tindakan korupsi di negara kita ini. Tentu soal penegakan hukum yang sebagaimana saya sudah singgung tadi, bahwa Indonesia tidak kurang adanya produk hukum. Produk hukum yang menyangkut soal korupsi sudah sangat jelas digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 maksud saya tahun 2019 yang sudah sangat jelas kewenangannya KPK terhadap pemberantasan korupsi. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup KPK secara independen dan sendiri dalam mengatasi permasalahan korupsi di negara ini? Nah, oleh karena itu kemudian DPR pada beberapa pekan lalu upaya untuk membentengi KPK lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah untuk membentuk fungsi pengawasan terhadap penegakan tindak pidana korupsi itu. Nah, saya pikir ini upaya yang cukup bagus, tetapi dalam tindakannya perlu untuk pressure yang lebih tegas. Karena apa? Kita punya kewenangan undang-undang yang begitu banyak, tetapi dalam pemberantasan korupsi kita masih sangat kurang dan minim, bahkan dikatakan lemah. Nah, makin maraknya ini korupsi, produk undang-undang makin menumpuk banyak, tetapi penyelesaian terhadap masalah ini tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini persoalan. Olehnya KPK dengan fungsi kewenangannya dan fungsi penegakan hukumnya dalam pemberantasan korupsi harusnya berani terbuka dan harus berani jujur, sebagaimana tagline-nya, jujur itu baik. Nah, lebih baik jujur
Tetapi KPK jangan-jangan tidak jujur terhadap masalah korupsi. Ini kan persoalan. KPK yang men-tagline-kan berani jujur, tetapi KPK sendiri tidak berani jujur atas permasalahan korupsi di negara ini. Saya yakin dan percaya bahwa di Indonesia ini banyak sekali korupsi. Koruptor-koruptor merajalela di mana-mana. Bukan hanya dalam negeri, bahkan sudah tentunya di keluar negeri. Nah, ini yang harus dilihat secara cermat oleh KPK, bukan hanya melihat persoalan secara parsial, tapi secara general. Tentunya korupsi, sebagaimana sudah tadi saya singgung di awal, bahwa sangat tajam pengaruh korupsi terhadap laju perkembangan pembangunan dan ekonomi. Nah, sehingga menghambat yang namanya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial tadi. Nah, ketika negara masih dibayang-bayangi dengan praktek-praktek korupsi, maka tentu untuk mencapai cita-cita kebangsaan tadi sangat sulit. Karena apa? Negara, keuangan negara, ekonomi negara diraup sewenang-wenang, dan itu mengabaikan pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan bangunan gedung, kelembagaan negara, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia, menghambat segala aktivitas karena akibat daripada korupsi. Nah, tentu sangat tajam apalagi hari ini. Di usia yang ke-16 ini, KPK harusnya sudah berani membongkar skandal-skandal korupsi besar. Contoh saja yang sampai saat ini skandal korupsi yang besar seperti Senturi, Hambalan, dan bahkan kemarin sudah berani terungkap, yaitu Setia Novanto. Ya, salah satu terobosan yang sangat luar biasa. Nah, cuman masih banyak lagi korupsi-korupsi kecil yang sebenarnya berpengaruh besar terhadap perkembangan, apalagi di daerah-daerah. Ini sangat penting untuk dilihat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tentu kerjasama antar lembaga penegakan hukum itu, penegak hukum itu juga sangat baik. Tetapi belakangan kita lihat KPK dan instansi kelembagaan Polri maksud saya, juga tidak sinergis atas persoalan penegakan hukum terkait masalah-masalah korupsi. Beberapa tahun lalu sudah menjadi wacana publik dan begitu kerasnya benturan antara KPK dengan Polri yang digiring sampai saat ini. Tentu ini chemistry yang tidak ketemu. Nah, saya harap kepada KPK dan juga kepada instansi Polri, mari menyatu dalam satu framing yang sama agar supaya tindak pidana korupsi ini dapat terselesaikan dan dapat teratasi. Nah, jangan karena Polri sebagai lembaga atau instansi yang duluan berdiri di negara ini lalu memiliki ego yang tinggi terhadap KPK yang sudah jelas kewenangannya menyangkut soal masalah tindak pidana korupsi. Nah, begitu juga dengan Polri. Polri juga punya kewenangan atas tindakan-tindakan hukum. Nah, olehnya keduanya saling bersinergi, dan juga beberapa lembaga instansi negara lainnya sangat penting untuk bersinergi, menyelaraskan diri agar upaya-upaya yang dibangun sehingga dapat mengatasi permasalahan korupsi di negara kita ini, sehingga tercapai dan terwujudnya moto pembangunan yang maju dan kesejahteraan dapat terwujud. Harapan saya bahwa negara kita yang kaya akan sumber daya alam ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan negara kita di mata dunia. Nah, tetapi kembali lagi, tingkat kesadaran kita akan pengelolaan sumber daya alam itu juga penting, dan tingkat kesadaran kita atas hukum itu juga penting. Dua hal ini perlu kita sadari bersama. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, tetapi ketidaksadaran atas hukum juga tidak sama, maka juga sangat sulit untuk mencapai yang namanya negara yang berkembang dan maju. Dan cita-cita pun juga, cita-cita kita bersama, cita-cita bangsa juga tidak terwujud dengan baik. Nah, sehingga penting dan perlu